Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulina sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, mencurahkan rahmatnya kepada kita serta ampunannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam ilmiah, dan insya Allah kita akan kembali meneruskan pembicaraan kita tentang buku Panduan Amal Sehari Semalam, yang mana kita pada kesempatan terakhir telah membahas tentang pentingnya kita atau urgensi kita memanfaatkan setiap kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terakhir kita sampaikan pesan Nabi, wasiat Nabi tentang memanfaatkan 5 perkara sebelum datang yang 5. Dan ini merupakan suatu wasiat yang sangat agung dan sangat berharga bagi kita semua, yang intinya adalah bagaimana kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, untuk mengangkat derajat kita di dunia dan nantinya di akhirat, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat-nikmat itu tentunya Allah Subhanahu wa taala berikan tidaklah gratis ataupun percuma begitu saja, karena Allah akan meminta pertanggungjawabannya. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan dan meminta pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, termasuk 5 perkara yang Allah berikan, yaitu masa muda kita, kesehatan kita, harta kita, kesempatan waktu luang kita, dan juga hidup kita. Itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan itu semua juga merupakan kita katakan suatu peluang bagi kita ya untuk dapat mengamalkan ataupun melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang hamba Allah di atas muka bumi ini. Dan wasiat itu juga berisi penjelasan sebab-sebab untuk meraih keselamatan, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat. Tentunya kita sangat memerlukan dan sangat membutuhkan sebab-sebab tersebut, ya, dan merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk dapat selamat ya dari azab neraka. Dan tentunya kita semua ingin ya kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mengabdikan hidupnya, mengabdikan dirinya untuk beribadah kepada Allah, karena kita memang diciptakan untuk itu. Ya, kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Berikut ini saya menyantumkan di sini di dalam buku ini penukilan dari seorang ulama yang masing-masing kita mungkin sudah mengenalnya, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, di dalam kitab Al-Fawaid beliau membuat sebuah judul. Ya, beliau membuat sebuah judul di dalam kitab Al-Fawaid, yaitu bagaimana cara untuk memperbaiki diri, islahun nafsi.
bagaimana cara kita memperbaiki diri kita. Beliau mengatakan, marilah segera menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Untuk masuk ke dalam surganya, Jannatu Darussalam, surga Darussalam, tanpa kesusahan, tanpa keletihan, dan tanpa beban yang berat. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita semua untuk kembali kepadanya. Fafirru ilallah. Kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Dan kembalilah kamu kepada Rabb kamu dan berserah dirilah kamu kepadanya. Ini adalah ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada jalannya, kembali kepadanya. Dan kembali kepada tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan bapak kita Adam alaihissalam dan istrinya di dalamnya, yaitu surga Darussalam. Melalui jalan yang paling pintas dan yang paling mudah. Sungguh surga itu adalah suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan yang mudah untuk diraih dan digapai bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terasa berat dan terjal bagi orang-orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraihnya. Ibnu Qayyim mengajak kita untuk kembali kepada kampung halaman kita itu, kembali ke Jannah Darussalam melalui jalan yang paling pintas dan jalan yang paling mudah, yaitu bagaimana kita memanfaatkan masa. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi masa bahwa manusia banyak mengalami kerugian dengan masa yang Allah berikan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang mengisi masa itu dengan iman dan amal soleh serta saling menasihati di dalam kesabaran dan kebaikan, yaitu menuju kesempurnaan dengan saling tanasuh, dengan saling menasihati, saling memberikan peringatan untuk mencapai titik kesempurnaan. Karena kita bukan nabi yang dapat teguran dari langit, yang dapat wahyu dari langit, ya kita tidak dapat wahyu, ya kita hanya mengharapkan dan mengandalkan nasihat dari sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Karena terkadang atau seringkali, acap kali, kita melakukan kesalahan tapi kita tidak menyadarinya. Seperti halnya kita memiliki bau badan, tapi kita tidak dapat menciumnya. Tapi orang lain yang dapat menciumnya, yang dapat merasakannya. Nah demikianlah kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, banyak kekurangan pada diri kita, banyak hal-hal yang kita lewatkan, banyak hal-hal yang kita abaikan. Manusia ini penuh dengan kelupaan. Itulah dia karakter dan sifat manusia. Ya, dan kita mengharapkan segala kekurangan-kekurangan itu dapat tertutupi dengan nasihat. Maka sungguh beruntunglah manusia yang dapat membuka dirinya untuk mendengarkan nasihat, mendengarkan masukan, hatinya lembut untuk menerima peringatan, nasihat dari saudaranya. Ini adalah kita katakan tipe manusia-manusia yang beruntung. Ini adalah tanda dan sifat manusia-manusia yang beruntung, yang selamat dari kerugian. Maka marilah, kata Ibnu Qayyim, masuk ke dalam Jannah Darussalam melalui jalan yang paling pintas dan paling mudah, yaitu engkau berada di antara dua masa, dan pada hakikatnya itulah umurmu. Yaitu masamu sekarang ini di antara dua masa, yaitu masa lalu dan masa depan. Masa lalu dan masa depan. Jadi kita diapit oleh dua masa lalu dan masa depan. Ya, dari masa yang kita jalani sekarang ini. Dan apabila seorang hamba dapat memanfaatkan semua waktu yang Allah berikan, baik masa yang lalu maupun masa yang akan datang dan masa yang sedang dijalaninya sekarang, niscaya dia menjadi hamba yang paling beruntung. Ya, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan keberuntungan. Kemudian beliau mengatakan masa lalumu, masa yang sudah berlalu, ya kita tahu bahwa masa lalu itu tidak dapat kita putar kembali, karena hidup ini bukan program komputer yang bisa diulang kembali, diundo.
dia tidak dapat diputar kembali, waktu tidak dapat ditarik ke belakang, ya. Kita tidak kuasa untuk melakukan itu. Yang berlalu tinggallah kenangan, tidak dapat kita ulangi lagi. Akan tetapi kita dapat mengisinya, kita dapat memperbaikinya. Bagaimanapun apapun yang terjadi pada masa lalu kita, bagaimanapun hitamnya, kelamnya, legamnya, ya bagaimanapun buruknya masa lalu kita, setiap orang tentunya memiliki masa lalu yang berbeda-beda, ya, dan kita ya, yang telah melewatinya tentu mengetahui apa yang telah terjadi pada masa lalu kita, apa yang kita lakukan dahulu, ya, kita dapat memperbaiki semua itu. Kita dapat mengisinya walaupun itu sudah berlalu. Kita mengulanginya tidak dapat lagi, tapi kita dapat memperbaikinya. Ibnul Qayyim mengatakan, masa lalumu perbaikilah dengan bertaubat. Banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang sudah terjadi dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita memperbaiki masa lalu, masa yang telah berlalu yang tidak dapat kita putar kembali. Sungguh-sungguh bertaubat dengan taubatan nasuha, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kamu menjadi hamba-hamba yang menang, hamba-hamba yang beruntung. Ya, jadi kita isi masa lalu kita itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri, menyesali apa yang sudah terjadi dan memohon ampunan kepada Allah dengan banyak-banyak membaca istighfar. Rasulullah sendiri tidak kurang dari 100 kali, 70 kali dalam sehari beliau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah hamba yang sudah diampuni dosa-dosanya, hamba yang maksum dari dosa, hamba yang langsung dapat teguran dari langit apabila melakukan kesalahan ataupun kekeliruan. Ya, hamba yang telah dijaga, dibersihkan hatinya ya dari segala kotoran-kotoran dan noda-noda. Namun demikian beliau tidak kurang 70 kali sehari dalam semalam beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah mengendurkan ibadah beliau, ya, bahkan beliau mengerjakan salat malam sampai bengkak tapak kaki beliau. Ya, hal ini ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, padahal engkau ya Rasulullah orang yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Maka Nabi mengatakan, bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur? Afala akunu 'abdan syakura? Bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau bukanlah mengendurkan ibadah, bukanlah mengendurkan ketaatan dengan segala kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Namun beliau malah menambah dan memperketat ya, dan memperbanyak ibadah beliau sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau yakin, beliau sadar bahwa ibadah beliau tidaklah menambah kerajaan Allah dan tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Itu adalah kembali manfaatnya, maslahatnya kembali kepada diri kita. Maka perbaikilah dengan bertaubat taubatan nasuha, melengkapi syarat-syarat taubat seperti menyesali apa yang sudah terjadi, ya, berhenti dari perbuatan dosa, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari, di masa-masa yang akan datang, ya, kemudian melengkapi syarat-syarat taubat ya dengan mengembalikan hak kepada pemiliknya, meminta maaf kepada yang bersangkutan dan menyelesaikan semua ya masalah-masalah muamalahnya dengan manusia, baik itu berkaitan dengan kehormatan, harga diri ataupun yang lainnya. Beliau mengatakan tentunya hal itu tidaklah sukar bagi kamu, tidak sulit dan tidak perlu melewati pekerjaan dan amalan yang berat, hanya menuntut aktivitas hatimu. Ya, bertaubat itu terpulang kepada hati kita. Bagaimana terbukanya hati seorang hamba untuk bertaubat, ya, meninggalkan kesalahan dan dosanya. Sebagai contoh misalnya orang yang mau berhenti merokok karena dia sadar bahwa merokok itu dapat membinasakan jiwanya,
dia memudaratkan dirinya, dia mau bertobat dari rokok. Ya, tapi kalau dia tidak punya azam yang kuat untuk meninggalkannya, ya, itu bisa jadi tobat sambal. Hari ini berhenti, besok ya mulai lagi. Besok dia ulangi lagi. Kalau hatinya belum terbuka untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan perbuatan dosa itu, maka hal itu tidak akan berhenti. Maka perlu azam yang kuat dari hati. Itu tergantung aktivitas hati kita. Bagaimana terbukanya hati kita untuk dapat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang yang sebelumnya meninggalkan sholatnya bolong-bolong, bahkan mungkin nggak pernah sholat, kemudian dia menyadari kesalahannya ini, maka dia perlu kesungguhan hatinya untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mau mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam. Dan itu perlu azam yang kuat dari hatinya. Kalau tidak, maka dia akan kumat lagi penyakitnya. Penyakit lama akan kambuh lagi. Kumat lagi penyakitnya, yaitu kembali meninggalkan sholat. Demikian juga maksiat dan dosa yang lain. Perlu kesungguhan hati, aktivitas hati kita. Maka kita perlu banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuka hati kita untuk dapat menerima hidayah. Terbuka dan lembut hati kita untuk menerima kebenaran. Dan terbuka hati kita untuk dapat mendengar nasihat. Ya, maka orang yang paling bahagia dan beruntung adalah orang yang mau membuka hatinya untuk mendengarkan dan menerima nasihat. Ya, karena kita ini tidak mungkin ya lepas dari kesalahan dan dosa. Kita senantiasa buat dosa, sadar ataupun tidak. Maka selama kita menjadi hamba yang siap untuk membuka hati kita, mendengarkan nasihat, masukan dari orang lain. Kita ini banyak kekurangannya, kita banyak lupanya. Ya, kadang-kadang seorang itu terkena penyakit ujub, maghrur. Dia merasa dirinya sudah sampai ke level sempurna. Atau dia merasa tidak ada yang perlu dinasihati pada dirinya. Atau dia merasa sudah cukup ilmu, cukup hidayah, cukup segalanya. Ya, apalagi Allah memberikan kelebihan kepada dirinya, kepintaran, kepandaian, ataupun harta benda, kedudukan. Nah, ini semua kadangkala kerap membuat hamba itu takabur, sombong, dan pada akhirnya dia jatuh ke dalam lembah dosa yang lebih besar lagi. Seperti halnya iblis, dia mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia, yaitu Adam, dari tanah. Ya, iblis sombong dan membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan asal usulnya. Ya, disebutkan di dalam kitab tafsir bahwasanya iblis ini adalah kalangan jin yang paling terkemuka. Ya, paling tinggi ilmunya dan paling tinggi kedudukannya dengan segala kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepadanya. Ini membuat dia sombong. Ini membuat dia takabur dan menolak kebenaran. Dia tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala karena dia nilai perintah Allah ini tidak sejalan dengan akalnya. Mengapa dia harus sujud kepada Adam yang Adam itu lebih rendah dari dirinya? Menurut penilaian logikanya, akalnya, Adam diciptakan dari tanah sementara dia dari api. Nah, inilah yang mendorongnya untuk aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia menolak, dan dia menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang yang kufur, yaitu tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk melembutkan hati, menerima nasihat, ya, mendengarkan nasihat dan mau menerimanya, ya, dan melaksanakannya. Itu semuanya adalah demi kebaikan diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan salah satu faktor keberuntungan dari masa yang Allah berikan kepada manusia adalah tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri. Saling menasihati. Orang lain butuh nasihat kita. Orang lain perlu nasihat kita. Dan kita juga tentunya lebih membutuhkan dan memerlukan nasihat mereka. Begitulah kita sesama muslim saling melengkapi satu sama lainnya. Ya. Ta'awun alal birri wa taqwa dalam urusan-urusan dunia ataupun dalam urusan-urusan akhirat kita yang berkaitan dengan
hal-hal yang lahir, yang nampak, dan tawasi bil haqqi was sabr di dalam urusan-urusan agama kita. Jadi saling melengkapi dengan itu semua. Maka niscaya kita akan menjadi hamba yang beruntung. Ya, kita akan menjadi hamba yang beruntung. Beliau mengatakan, Ibnul Qayyim melanjutkan perkataan beliau, masa lalumu yang mungkin dipenuhi dengan perbuatan maksiat, hapuslah dengan taubat. Ya, walaupun ada pepatah yang mengatakan waktu itu laksana pedang, jika engkau tidak menebasnya maka engkaulah yang akan kena tebas. Memang pepatah itu benar. Ya, waktu itu adalah pedang yang mesti kita manfaatkan. Kita jangan kalah cepat. Ya, kita jangan lengah, karena kalau kita lengah kitalah yang kena tebas, kitalah yang akan menjadi korbannya, kitalah yang akan kalah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengecualikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang bertaubat. Begitulah agungnya amalan taubat ini, dan taubat itu merupakan sebuah amal saleh. Taubat itu sendiri adalah amal. Ya, taubat, kita bertaubat itu adalah amal saleh. Ya, banyak orang yang mungkin mengira bahwa taubat itu bukanlah amal. Ya, taubat itu adalah amal saleh, bahkan taubat yang amat mulia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dan itu adalah ibadah. Karena ibadah adalah segala sesuatu yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba yang bertaubat dan menyukai hamba-hamba yang membersihkan dirinya, yaitu yang membersihkan dirinya dari dosa dan maksiat. Nah, demikian. Allah mengecualikan orang-orang yang bertaubat. Ya, meskipun engkau telah menghabiskan masa lalumu dengan banyak berbuat dosa, ya ada yang mungkin pernah tenggelam dalam lembah zina, minuman keras, riba, ya ataupun dosa-dosa yang lainnya, ya bahkan mungkin pernah jatuh dalam dosa yang lebih besar dari itu, misalnya membunuh, ataupun ya lebih besar lagi dosa yang paling besar yaitu syirik. Ya, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk taubat, manfaatkanlah. Ya, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan. Selama nyawa masih belum sampai di kerongkongan. Ya, tuqbalu taubatu ahadikum ma lam yugharghir. Akan diterima taubat salah seorang dari kamu selama nyawanya belum sampai di kerongkongan, yaitu sebelum dia melihat sakarat. Sebelum dia melihat kematian di hadapan matanya, sebelum malaikat-malaikat yang membawa ruhnya muncul di hadapannya, maka kesempatan untuk bertaubat masih terbuka lebar baginya. Ya, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa, hingga dosa syirik sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya, jadi siapa saja yang bertaubat dari perbuatan dosa, maka ia telah memperbaiki masa lalunya. Dia telah mengisi masa lalunya. Bukan hanya kembali putih bagikan lembaran yang belum tergores pena, bahkan ditulis baginya kebaikan sebagai ganti kejahatan yang telah dilakukannya dahulu. Seolah-olah masa lalunya itu terisi dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, kita tahu bagaimana masa lalu seorang Umar Ibn Khattab. Ya, bagaimana kerasnya permusuhannya, kejamnya terhadap kaum muslimin, ya bagaimana kerasnya ya sikap beliau terhadap kaum muslimin sebelum beliau masuk Islam. Nah, ketika Umar bin Al-Khattab masuk ke dalam dinul Islam, ia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki masa lalunya dengan banyak bertaubat. Umar yang sebelumnya banyak membuat orang menangis, ya karena sikap dan perilakunya, setelah ia masuk Islam, ia adalah hamba yang mudah menangis. Menjadi hamba yang lembut hatinya, yang sebelumnya hatinya keras, bahkan sekeras batu. Tapi ketika ia masuk Islam, hatinya berubah menjadi lembut, selembut sutra. Nah, demikian. Jadi beliau benar-benar memperbaiki masa lalunya dengan bertaubat dan sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70,
Allah mengatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah mengatakan dan orang-orang yang tidak menyembah tidak menyembah ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak berbuat syirik, ini adalah hamba-hamba ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang sejati, orang-orang yang tidak menyembah selain Tuhan yang lain, ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuh jiwa yang diharamkan untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak melakukan perbuatan zina. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, niscaya dia akan mendapat balasan dosa yang telah dilakukannya itu, dan akan dilipat gandakan baginya azab di dalam neraka, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya, wa yakhludu fihi muhana illa, kecuali kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengecualikan, ya, walaupun dia jatuh dalam syirik, membunuh ataupun berzina, ya, apabila illa man taba, apabila dia benar-benar bertaubat, wa amana, mengiringi taubatnya dengan iman, wa amila solihan, dan mengerjakan amal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka lah yang Allah Subhanahu wa taala akan ganti segala keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Ya, Allah akan ganti, Allah Subhanahu wa taala akan merubah, ya, keburukan-keburukan yang dulu mereka kerjakan menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hamba yang minta ampun kepadanya dan menyayanginya, menghapus kesalahan-kesalahannya dan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan, masukkannya ke dalam surganya. Demikian. Ibnu Qayyim kemudian melanjutkan, ya, jadi di dalam tafsir disebutkan bahwa tafsir ayat ini, ya, bahwa Ibnu Katsir mengatakan maksud dari Allah mengganti keburukan menjadi kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala akan ganti catatan-catatan dosanya menjadi catatan-catatan pahala. Ya, atau yang kedua maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti segala perbuatan buruknya di masa lalu menjadi perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang baik. Kalau dia misalnya dahulu mencuri, maka setelah dia bertaubat dari dosa mencuri itu, dia menjadi hamba yang rajin bersedekah. Kalau dulu, ya, dia suka minum khamar, maka setelah dia bertaubat, dia menjauhi dosa-dosa itu dan dia menggantinya dengan amal yang lebih baik. Ya, dia menjadi hamba yang menjaga diri dari makanan-makanan yang haram, bahkan syubhat. Nah, demikian, ya. Jadi Allah ganti segala amal buruknya menjadi amal-amal kebaikan. Ya, seperti halnya Umar bin Al-Khattab yang dahulu dia keras terhadap kaum muslimin, maka setelah masuk Islam dia menjadi pelindung kaum muslimin, sehingga kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah mereka terang-terangan yang sebelumnya mereka melakukannya sembunyi-sembunyi. Nah, Allah akan ganti, ya, bagi orang yang betul-betul bertaubat, ya, beriman dan beramal saleh, ya, dengan keburukan-keburukan mereka Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, demikian. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan penuturannya. Beliau mengatakan, kemudian hendaknya engkau menahan diri dari perbuatan dosa. Ya, untuk masa yang akan datang, salah satu syarat taubat adalah azam. Azam yang kuat untuk tidak jatuh ke dalam lubang yang sama untuk yang kedua kali. Karena Nabi mengatakan la yuldagul mu'minu fi juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam satu lubang berkali-kali, dua kali, ya. Maka kalau kita pernah jatuh dalam satu perbuatan dosa, janganlah kita ulangi. Jatuh dalam dosa yang lainnya mungkin, ya, karena kita tidak bisa lepas dari dosa. Tapi kalau jatuh dalam dosa yang sama berulang-ulang, maka ini perlu dipertanyakan taubat kita. Apakah kita betul-betul bertaubat atau hanya sekedar taubat sambal?
Hari ini taubat, besok diulangi lagi. Ya, maka kita perlu azam yang kuat ya untuk meninggalkan dosa itu. Ibnu Qayyim mengatakan, kemudian hendaknya engkau menahan diri dari perbuatan dosa. Dan menahan diri artinya adalah engkau tidak berbuat. Menahan diri dan merupakan satu pekerjaan yang mudah untuk engkau lakukan sebenarnya. Hanya saja perlu kesungguhan hati. Ya, semua kembali kepada hati. Hati itu ibarat komando, ya, komandan yang memerintahkan seluruh anggota badan. Semuanya bersumber dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Kalau itu bagus, bagus semuanya. Kalau itu rusak, rusak semuanya. Hatilah yang menjadi komandannya. Hatilah yang menjadi panglimanya. Yang memerintah segala anggota badan kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hatilah yang memerintahkannya. Hatilah yang menggerakkannya. Maka demikianlah orang yang bertaubat, ya hendaknya berazam, punya kesungguhan hati yang kuat untuk tidak jatuh dalam perbuatan yang sama, dosa yang sama di kemudian hari. Ya, beliau mengatakan ini tidak memerlukan aktivitas jasmani yang berat, hanya butuh niat dan tekad yang bulat, yang membuat badan jadi lega, hati dan jiwamu menjadi lapang. Maka masa lalumu perbaikilah dengan bertaubat. Masa depanmu isilah dengan berazam untuk menahan diri dari perbuatan dosa, tidak mengulangi dosa yang sama berulang-ulang, dan diiringi dengan tekad dan niat yang kuat. Nah, demikianlah hamba Allah yang berbahagia. Jadi itu semua perlu azam yang kuat dari diri kita untuk memperbaiki diri. Tanpa itu, ya banyak kita lihat orang-orang yang bertaubat, dia ingin keluar dari dosanya, tapi sebulan kemudian, bahkan tidak menunggu 1 bulan, seminggu kemudian, bahkan ada yang tidak perlu menunggu sampai berhari-hari, besok dia ulangi lagi. Besok dia jatuh dalam dosa yang sama. Hari ini dia berteriak-teriak, saya taubat, saya berhenti dari dosa. Tapi besok dia kembali mengulanginya lagi. Ya, jadi dia tidak punya azam yang kuat untuk meninggalkan dosa itu. Jadi istighfar intinya adalah meninggalkan perbuatan dosa. Taubat intinya meninggalkan perbuatan dosa yang telah lalu. Adapun taubat, ya, adapun azam itu adalah untuk tidak meneruskan perbuatan dosa itu di kemudian hari. Ya, maka Ibnu Qayyim mengatakan, melanjutkan, anggota badan tidaklah tertuntut bekerja keras dan bersusah payah dalam kedua perkara ini, yaitu taubat dan azam ini. Ya. Akan tetapi kuncinya ada pada bagaimana kamu mengisi umurmu. Bagaimana kamu menjalani masa yang telah Allah berikan kepadamu. Yakni masamu sekarang ini di antara dua masa itu, yaitu masa lalumu dan masa depanmu. Jika engkau menyia-nyiakannya, berarti engkau telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatanmu. Jika engkau berhasil memanfaatkannya dan berhasil mengisi baik masa lalu maupun masa depan, berarti engkau adalah orang yang selamat dan orang yang sukses meraih ketenangan, kelezatan, dan kenikmatan di dalam hidup. Ya, nah sungguh legawa, sungguh nyaman orang yang dapat betul-betul memaksimalkan, memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya hingga tidak ada yang terbuang percuma. Maka perlu kita mengisi waktu itu dengan amal soleh. Oleh sebab itulah, ya, para ulama menulis buku-buku tentang amal sehari semalam. Bagaimana kita menjalani detik demi detik, ya, waktu demi waktu, hari demi hari, ya, jam demi jam, ya, dengan segala nilai ubudiyah, penghambaan diri, ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak monoton dengan satu jenis ibadah. Ya, maka dari itu kalau kita lihat Nabi SAW, beliau melaksanakan beragam ibadah, ya, sangat bervariatif. Beliau mengisi waktu dengan sholat, mengisi waktu dengan dzikir, mengisi waktu dengan doa, ada waktu sholat, ada waktu doa, ada waktu berpuasa. Ini adalah ibadah-ibadah yang mungkin sudah kita kenal, ataupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang bernilai ibadah, seperti misalnya mencari nafkah, ya, menyambung tali silaturahim, bermuamalah dengan baik kepada tetangga,
ya berbuat baik kepada istri, berkhidmat untuk keluarga, itu semua adalah ibadah. Ataupun perkara-perkara duniawi yang bisa kita robah, ya, yang bisa kita robah dia menjadi suatu aktivitas yang bernilai ibadah. Ya, misalnya makan dan minum kita, bahkan istirahat kita, itu bisa kita konversikan menjadi suatu kegiatan yang bernilai ibadah. Sehingga setiap detik yang berlalu itu tidak lepas dari perkara yang ada nilai ibadahnya, ada nilai pahalanya, ada nilai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling nikmat, paling lezat, paling lapang hidupnya, paling tenang hidupnya, paling bahagia dia. Ya. Ya, kalau kita lihat sekarang ini banyak orang yang gundah gulana hidupnya, tidak tenang, stres, tertekan, ya, hingga kadang-kadang berpikiran untuk menyudahi hidupnya, kan begitu ya. Ya, padahal tidak kurang satu apapun, harta benda banyak, ya, hidup kadang-kadang berlebihan materi dan segala pernak-pernik kehidupannya, jabatan, ketenaran dan lain sebagainya, tapi tidak kunjung mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Ya, karena waktu yang diberikan lewat tanpa ada faedah, ya, tanpa ada manfaat, ya, hingga dia menjadi gamang, ya, menjalani hidup ini dengan gamang, nggak tahu apa tujuan hidupnya, nggak tahu untuk apa dia hidup, ya, sehingga berakhir dengan kesempitan tadi, ya. Bagaimanapun lapangnya dunia yang dia miliki, yaitu berubah menjadi sempit. Ya, hidup seolah-olah sempit, bagaikan terhimpit dengan langit, ya, dihimpit sama langit. Nah, demikianlah. Nah, jadi hal ini mengungkap rahasia kewajiban mengiringi proses perbaikan diri dengan taubat dan istighfar, ya, dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan, ya, ma fatahul mun wal muammalu ghaibun walakas sa'atul lati anta fiha. Ya, ini pepatah dalam bahasa Arab yang isinya ma fatahul mun. Apa yang sudah berlalu tinggallah kenangan. Wal muammalu ghaibun. Sementara muammal, satu yang dicita-citakan, diharap-harapkan, diangan-angankan, itu masih gaib. Ya, boleh jadi dapat, boleh jadi tidak. Itu masa depan kita nggak bisa memprediksi. Kita nggak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan diusahakannya besok. Apapun cita-cita kita, apapun yang kita angan-angankan, ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Walakas sa'atul lati anta fiha. Tapi yang jelas adalah waktu yang kamu pegang sekarang ini, yang Allah berikan sekarang ini, yang jelas ada di hadapan matamu. Nah, sekarang ini tanyakan kepada dirimu, kamu sedang apa? Apa yang engkau lakukan sekarang ini? Ini waktu yang sedang kita jalani sekarang. Apakah kita sedang dalam maksiat? Kalau begitu segera berhenti. Apakah kita dalam ketaatan? Kalau begitu istiqomahlah di atas ketaatan itu. Ya, atau kita menyia-nyiakan waktu, ya, maka segeralah isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi walakas sa'atul lati anta fiha. Sesungguhnya, ya, bagimu apa yang engkau jalani sekarang ini, yang jelas Allah berikan. Besok, nanti, itu kita nggak tahu apakah Allah akan memberi nanti itu kepada kita. Ya, maka salah satu virus syaitan, ya, kepada anak manusia adalah virus yang namanya saufa. Taswif. Ya, syaitan senantiasa mengiming-imingi kita dengan nanti. Ya, tapi kalau maksiat tidak nanti, sekarang. Namun kalau ketaatan itu nanti. Mau sedekah, nantilah. Punya duit 10.000, mau bersedekah, nantilah, tunggu 100.000. Diberi Allah rezeki 100.000, dia mau sedekah, nantilah, tunggu dapat 1 juta. Begitu dapat 1 juta, mau bersedekah dia, nantilah, tunggu dapat 10 juta. Ya, begitu dapat 1 miliar, hilang niat sedekahnya. Khonifuddin ma'asyiral muslimin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena syaitan mengulur-ngulurnya dengan taswif, saufa, nanti.
Ya, ketika harta itu sudah besar, lain lagi ceritanya. Ya, pikirannya tidak sama ketika dia akan bersedekah sewaktu jumlah uangnya masih 10.000. Mungkin kalau dia bersedekah, dia waktu itu tidak ada halangan bagi hatinya untuk bersedekah dengan pada saat itu dengan jumlah seperti itu. Tapi begitu duitnya dalam jumlah yang besar, ini pikirannya pun lain. Ya, muncullah rencana-rencana plan A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Hingga lupalah rencana sodakohnya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Mau sholat duha misalnya, besoklah. Ya, besok rupanya ada kegiatan lain pula. Hingga lewatlah itu. Mau puasa, nantilah. Ya, kalau ada waktu yang luang, kalau ada waktu yang pas, ya maka nggak ada waktu yang pas. Akhirnya lewatlah ibadah itu, tidak pernah dikerjakannya, hanya sebatas impian, khayalan semata. Nah demikian. Nah ini adalah penyakit taswif, nanti dan nanti. Maka jangan kita ikuti, jangan kita turuti ya nanti ini. Karena kita tidak tahu apakah kita punya nanti itu. Ya, kita itu manusia sekarang. Sekarang kita manusia, kumpulan dari ruh dan jasmani ini, jiwa dan jasmani. Besok mungkin kita tidak punya jiwa lagi. Ya, hanya ada jasmani yang siap dikubur. Ya, yang siap masuk ke dalam lubang, masuk dalam liang lahat. Kita bukan manusia lagi, kita adalah seonggok mayat yang siap ditanam dan dikubur. Maka dari itu, ya janganlah kita menunggu nanti. Manfaatkanlah waktu yang ada padamu sekarang. Karena itulah yang kamu miliki. Itulah yang Allah berikan, rezeki kepada kita. Masa yang ada pada diri kita sekarang. Maka setiap pagi Nabi mengajari doa. Ya, Nabi mengajari doa. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita diingatkan dengan doa ini bahwa kita dihidupkan setelah kematian kita. Dan ingat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tiap pagi kita bangun membaca doa ini dengan meresapi maknanya, maka setiap hari kita bangun kita tentunya akan betul-betul memanfaatkan sebelum nanti kita tidur lagi. Nah, mungkin kita tidur kita nggak tahu masih bisa bangun atau tidak. Nah, demikian. Jadi ini doa sebenarnya janganlah lewat begitu saja dari lisan kita tanpa kita resapi maknanya. Coba bayangkan ya Nabi mengajari doa ini setiap bangun dari tidur ya untuk satu makna dan faedah yang sangat agung. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kehidupan. Alladzi ahyana yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana setelah kematian kami dan kita ingat mati, ilai wa ilaihin nusyur. Dan kepadanya lah kami akan dikembalikan, akan dikumpulkan. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nah, maka dari itu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Ya, ini adalah suatu yang sangat penting di dalam hidup kita ini. Ibnu Qayyim melanjutkan lagi, ya, memanfaatkan waktu itu lebih berat daripada memperbaiki masa lalu dan masa depan. Masa lalu, ya tentunya dengan taubat. Masa depan dengan azam untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, tapi memanfaatkan waktu kita sekarang ini berarti kita melakukan amal-amal yang paling utama, yang paling berguna dan bagi diri kita dan paling banyak membawa kebahagiaan ya bagi kita sekarang ya. Nah, dalam hal ini manusia terbagi menjadi beberapa tingkatan. Nah, demi Allah kata beliau itulah kesempatanmu untuk mengumpulkan bekal dalam menyongsong akhirat ya kepada dua jalan, kepada dua terminal dan dua tujuan, ke surga maupun ke neraka. Nah, demikian hamba Allah yang berbahagia. Ya, jadi demikianlah nasihat yang sangat agung dan bermanfaat dari tabib amradil qulub, ya, tabib penyakit-penyakit hati, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan insya Allah kita akan masih bersama Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya dalam pembicaraan masalah ini pada pertemuan yang akan datang insya Allah taala. Ya, demikian saja pertemuan kita pada pagi ini ya. Mudah-mudahan
sedikit yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustaz yang sudah memberikan nasihat yang Masya Allah dengan penuh dengan faidah apa yang telah disampaikan. Yang mudah-mudahan kita dapat ambil faidah, dapat mengambil manfaat apa yang telah disampaikan, yang tentunya kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau di layanan pesan singkat. Alhamdulillah sudah beberapa ada yang masuk. Anda bisa mengirimkannya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan line telepon. Silakan. Nah, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Firman, Pak, di Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Iya, silakan Pak Firman di Kalimantan Utara. Silakan. Saya ingin menanyakan ini, Pak, masalah ini. Kalau zikir pagi dan petang itu, Ya. kalau di Roja itu kan, Pak, ada yang dikasih di Roja TV. Tapi ada di buku-buku tuh sepertinya berbeda dan kadang ada ditambah-tambah tuh, Pak. Iya, cukup. Nah, saya minta ininya, Pak. Yang sahihnya itu bagaimana biar kita ini enggak lari dari sunnah Rasul gitu, Pak. Iya, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Firman ya di Kalimantan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya zikir pagi dan petang merupakan salah satu zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah mengajarkan beberapa lafal-lafal zikir pagi dan petang. Dan zikir pagi dan petang ini adalah ibadah yang bersifat muqayyad karena dia berkaitan dengan waktu tertentu, yaitu pagi dan petang. Oleh karena itu, proses pelaksanaannya juga harus mengikuti tuntunan beliau, baik caranya maupun doa yang dibaca. Ya, jadi kita harus merujuk kepada riwayat-riwayat yang sahih. Jadi benar Pak Firman dari Kalimantan Utara tadi, ya kita harus merujuk kepada riwayat-riwayat yang sahih di dalam membaca zikir-zikir ini. Ya, nah demikian. Jadi mungkin di Roja TV ataupun di Radio Roja setiap pagi dan petang ada ditayangkan ya zikir-zikir itu ya. Itu tentunya merujuk kepada buku-buku yang telah ditulis oleh para ulama maupun para ustadz kita ya, dan diambil dari rujukan dan referensi yang dapat dipercaya. Nah, jadi dan buku-buku yang kita baca itu juga harus kita lihat kemana marojiknya, yaitu kemana referensi yang diberikan. Ya, kalau tidak ada referensinya, ya tentunya lebih bagus kita berhati-hati ya, bertanya kepada doa apa misalnya yang ya, ada perbedaan di situ ya, karena boleh jadi banyak beberapa versi riwayat yang semuanya sahih. Ya, ada tambahan yang sahih juga ya. Ada yang yang tidak sahih, ada yang sahih juga. Maka coba kira-kira di bagian mana yang tidak cocok ya ataupun berbeda ya, mungkin bisa dilayangkan melalui SMS atau apa biar kita periksa ya, mana di antara doa-doa itu yang mungkin agak berbeda. Apakah perbedaan di sini dapat dibenarkan kedua-duanya? Ya, kadang-kadang ada riwayat yang memang betul semua riwayat itu sahih dan ada tambahan yang sahih, ya. Misal subhana rabbiyal a'la ada tambahan wa bihamdi dan itu sahih. Ya, nah demikian. Jadi kita periksa ya. Ini tentunya caranya dengan memeriksa riwayat-riwayat tersebut. Jadi ini satu poin yang kita ambil positifnya di sini adalah ketelitian kita di dalam mengamalkan ibadah-ibadah, dan itu sangat penting. Itu poin yang sangat penting di sini, yaitu kita beribadah tidaklah asal-asalan, tapi kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi sebaik-baiknya ya, dengan mengikuti
riwayat-riwayat dari beliau yang sahih. Ini poin yang penting di sini yang yang menjadi pelajaran juga bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya, kita tidak asal beribadah, tapi kita beribadah dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada Pak Firman, insya Allah salah satu di antara materi yang akan kita sampaikan nanti berkaitan dengan buku panduan amal sehari semalam ini adalah zikir pagi dan petang, insya Allah. Ya, akan datang nanti pembahasannya secara khusus. Salah satu amalan sehari semalam yang ya kita lakukan dan disebutkan juga di dalam buku ini, yaitu zikir pagi dan petang. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin ada buku yang memang di situ bersih dari hadis-hadis dhaif yang atau hadis lemahnya. Iya, ada beberapa buku yang bisa kita jadikan rujukan, ya. Yang sudah ada tahqiqnya misalnya, atau buku-buku yang ditulis oleh ustaz-ustaz kita seperti kumpulan zikir dan wirid, ya, yang ditulis oleh Ustaz Yazid, dan buku-buku yang lainnya, ya, yang dapat juga kita jadikan pegangan. Buku-buku ada Hisnul Muslim, ya, yang ada yang sudah ada yang tahqiq, ada yang syarah, dan beberapa buku yang mungkin bisa kita bisa kita pakai dan kita gunakan. Apalagi di banyak buku-buku ini yang sebagian besar sudah diterjemahkan hingga kita dapat membaca doanya dan dapat memahami artinya. Ya, kita dapat memahami artinya. Karena ibadah kita hendaknya makin lama makin meningkat kualitasnya. Bukan hanya sekedar membaca doa, ya, tapi kita memahami doa yang kita baca. Ya, karena kebanyakan kaum muslimin pada hari ini dia memang membaca doa, tapi lepas dari lisannya begitu saja. Ya, mungkin kita sering membaca doa setiap pagi, misalnya doa bangun tidur tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi mungkin, ya, kita kurang memaknainya, kurang mentadabburinya, kurang meresapi kandungannya. Ya, jadi kita meningkatkan ibadah kita itu salah satunya adalah dengan satu memperbaiki amal kita, ibadah kita. Yang kedua adalah meningkatkan mutu dari ibadah kita. Ya, jangan cepat berpuas diri, ya, jangan cepat merasa sudah final, sudah sempurna. Tidak. Kita terus meningkatkan kualitas dan mutu ibadah-ibadah kita dari segala sisi, ya. Termasuk adalah kita meresapi apa yang kita baca, ya, apa yang kita lakukan. Nah, itu salah satu tugas kita untuk memperbaiki ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya, nah, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Firman, ya, yang berada di Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Iya, dari Ibu Ana yang berada di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai panduan amal sehari semalam, kita disyariatkan atau dianjurkan setiap memulai aktivitas itu mengucapkan bismillah. Nah, berarti jika kita ingin sholat, niat dalam hati kita itu bolehkah kita membaca bismillah terlebih dahulu sebelumnya, Ustaz? Ya, tidak semua amalan, ada beberapa amalan yang ada doanya, ya. Zikir itu ada yang muqayyad, ya, yang memang sudah ada tuntunannya dari Nabi SAW. Seperti misalnya memulai sholat tidak dengan bismillah, ya, ataupun dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Nabi tidak berkata apa-apa sebelum memulai takbir, ya. Tidak dengan melafalkan niat, tidak dengan membaca surat-surat, ya, dan tidak membaca apapun, ya. Hingga para sahabat senantiasa mengamati gerak-gerik Nabi di dalam sholat sampai diam Nabi. Mereka bertanya, ketika engkau diam wa Rasulullah, apa yang engkau baca? Maka Nabi menjelaskan, yaitu doa iftitah. Dan Nabi mengajarkan bacaannya, lafalnya. Jadi sahabat Nabi, para sahabat Nabi itu mengamati, ya, dengan saksama gerak-gerik Nabi di dalam sholat. Hingga kalau ada diam beliau, mereka akan bertanya. Nah, jadi Nabi tidak membaca apapun sebelum sholat. Maka kalau kita misalnya menggunakan hadis yang umum, ya, dengan menganalogikannya dengan kitabullah yang dimulai dengan bismillah, surat Nabi yang dimulai dengan bismillah, ada hadis kul amrin dhi balin la yubda'u fihi bihamdillah atau bi bismillah fahuwa abtar atau aqta, itu hadisnya tidak sahih, ya. Jadi kita tidak boleh
menggunakan ini di dalam ibadah-ibadah yang sifatnya muqayyad, seperti misalnya memulai sholat, memulai adzan, ya. Jadi ada hal-hal yang yang ya dianjurkan dan dituntunkan oleh Nabi dengan mengucapkan basmalah. Misalnya makan, minum, ya. Ada yang tidak, ya. Nah, jadi tidak semua aktivitas ibadah dimulai dengan bismillah. Jadi misalnya memulai sholat, ya, tidak boleh dengan kita mengada-ngada dengan bismillahirrahmanirrahim seperti sebagian orang. Karena Nabi tidak mengucapkan bacaan apapun sebelum beliau bertakbir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang lainnya silakan. Misalnya para ulama memulai penulisan buku mereka dengan dengan menulis bismillahirrahmanirrahim, iktidaan bi kitabillah, ya, karena meneladani dan mengikuti apa yang Allah buat di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, yaitu dengan membuka setiap surat atau membuka Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, itu boleh, tapi yang muqayyad, yang ibadah-ibadah yang tertentu yang sudah ada tuntunannya, maka ini nggak boleh kita mengada-ngada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, nah, sekarang saya atas jawaban saya demikian untuk Ibu Ana yang berada di Surabaya. Kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali di 021 823 6543. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ibu Lina, Pak. Ibu Lina di mana? Di Medan. Di Medan. Silakan Ibu Lina. Begini, Pak Ustadz. Saya kan ibu rumah tangga. Sementara saya melakukan sunnah, tetapi suami saya tidak pernah mau sholat gitu, Pak Ustadz. Jadi saya tertekan sekali. Semenjak kami berumah tangga, dia tidak pernah melakukan sholat. Jadi Sekalipun? saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sekalipun tidak pernah sholat, Ibu? Tidak. Baik. Saya minta sarannya Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan. Saya selalu berdoa untuk ke suami saya, agar suami saya diberi Allah hidayah. Iya. Baik. Insya Allah nanti bisa kami tangkap pertanyaan dari Ibu Lina di Medan. Nanti tunggu jawabannya dari Al-Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah satu musibah, ya. Dan setiap musibah itu kita harus mengkoreksi diri kita. Kita jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Ibu Lina yang ada di Medan, ya mungkin kita harus mengkoreksi diri. Ini adalah kesalahan, mungkin kesilapan masa lalu kita. Ya, tentunya kita memilih laki-laki ini sebagai suami kita, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita tahu dia nggak sholat, tapi kita pilih juga. Nah, itu artinya kita ya telah melakukan satu kesalahan. Ya, kita telah melakukan satu kesalahan, dan ini adalah salah satu akibat dari dosa kita. Kita memilih pasangan hidup tidak mengikuti petunjuk sunnah Nabi. Ya, atau mungkin karena dulu kita tidak mengerti juga. Kita dulu mungkin waktu menikah dengan dia juga nggak sholat, sama-sama nggak sholat. Ya, sama-sama belum menjalankan agama dengan baik, sama-sama masih jahil. Ya, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, ketika kita memilihnya karena agamanya. Ya, kita tahu agamanya bagus. Oleh karena itu kita pilih dia menjadi suami kita. Karena kita tahu bagus agamanya, sholat dia, ya. Tapi ketika dalam perjalanan, ya, dia berulah, ya, dia meninggalkan sholat. Nah, itu, ya, ini musibah juga, tapi tidak seperti yang pertama. Ya, kita dalam hal ini punya hak untuk menggugatnya, ya, untuk menggugatnya, bahkan menggugat khulu'. Ya, boleh dalam kondisi seperti itu. Karena kita pilih dia dulu karena agamanya. Di tengah jalan dia berulah. Ya, dia membelot.
ya maka kita ya setelah proses nasihat dan lain sebagainya ya, maka punya hak kita untuk menggugatnya. Ya, nah demikian. Tapi kalau kondisinya yang pertama, ya kita dulu memilihnya bukan karena agamanya, ya bukan karena kesalehannya, ya kita tahu bahkan dia ini nggak sholat, tapi ya kita pilih juga. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah atas dosa kita. Ini adalah akibat dari dosa. Maka dari itu ya hadapilah dengan banyak-banyak beristighfar. Pertama ini ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa kita itu. Yang kedua, lakukanlah proses yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Tawasi bil haqqi tawasi bis sabr. Memberikan nasihat dan peringatan kepada suami kita dengan cara yang hikmah. Ya, kita sadar ya bahwa kita ini kenal sunnah di tengah jalan juga. Ya, waktu kita kenal dia sama-sama belum kenal sunnah. Maka kalau kita dapat ya menularkan dan mentransfer kebaikan ini kepadanya, maka lakukan itu dengan kesabaran tentunya ya, dengan kesabaran, sabar dan terus berdoa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan pintu hatinya terbuka. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan keistiqomahan kita dia dapat tergugah hatinya ya. Karena kadang-kadang suami itu dia melihat bagaimana kita perang pengaruh. Siapa yang lebih dominan nantinya? Kalau kita yang lebih dominan, dia yang akan kalah. Dia akan ikut kita. Tapi kalau kita yang kalah, ya kita akan hanyut. Kan begitu ya. Jadi kita harus ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan jangan kalah kesabaran. Jadi sabar itu juga ya ada ujiannya. Warabitu, dan tetaplah ribat, tetaplah dalam ketaatan ya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Semoga kamu menjadi hamba-hamba yang beruntung. Jadi yang kedua adalah kita melaksanakan kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, yang ketiga adalah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan menurut kehendaknya. Ya, dalam sekejap bisa saja hati suami kita itu dibalikkan oleh Allah hingga dia menerima hidayah. Ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba dia mau sholat misalnya ya. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa banyak-banyak berdoa ya di waktu-waktu yang mustajab. Ya mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Ya setelah usaha dan ikhtiar yang kita lakukan, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan dengan cara yang hikmah tadi. Dan yang terakhir, kalau tidak berhasil juga dan itu bisa membahayakan agama kita, ya barulah ya ini karena pertemuan dua keluarga dalam satu mahligai rumah tangga, maka kita pertemukan dua belah pihak, pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk membicarakan bagaimana kelanjutan rumah tangga seperti ini ya. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Undanglah utusan dari pihak keluarga suami, undanglah utusan dari pihak keluarga istri, bertemu masalahnya ini ya, ada ultimatumnya begini ya. Nah, kalau memang tidak dapat disatukan lagi, ya mungkin ada berpisah adalah jalan keluarnya. Ya, maka dari itu dalam Islam ya dibolehkan menempuh jalur perceraian kalau memang sudah deadlock ya, tidak ada ketemu lagi ya. Misalnya dalam hal ini ya sudah berlarut-larut dan itu dapat membahayakan agama kita, bahkan mungkin dapat membahayakan anak-anak kita, mungkin ya opsi itu adalah opsi yang terakhir yang mungkin dapat kita tempuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Ya, demikian untuk yang bertanya, yaitu Ibu Lina yang berada di Medan. Dan selanjutnya kami akan angkat kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Pernah yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum ya Ustaz, bolehkah saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa saya, berharap dijauhkan dari api neraka, tetapi saya juga tidak mau dimasukkan ke surga karena saya merasa tidak pantas untuk memasukinya. Karena surga adalah barang dagangan Allah yang amat mahal dan tidak ada yang masuk kecuali orang-orang yang bersih hatinya. Nah, mohon bagaimana dengan doa seperti ini, Ustaz? Ya, doa seperti ini adalah doa yang kontradiktif sebenarnya.
ya tidak ingin selamat dari neraka tapi merasa nggak pantas masuk surga. Mau di mana? Ya, kalau kita meminta kepada Allah surga, artinya kita ya itu satu paket dengan permintaan kita minta kepada Allah berlindung dari api neraka. Salah satu doa yang diajarkan Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itulah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung dari neraka dan meminta surga. Nabi juga memerintahkan kita wa idza sa'altumullah fas'aluhu firdausal a'la. Jika kamu minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus al-A'la. Jadi kita mesti berharap surga kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah masukkan kita ke dalamnya. Karena surga itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala meletakkan hamba-hamba yang dicintai dan diridhoinya. Itu adalah bukti tanda keridhaan Allah kepada seorang hamba, yaitu memasukkannya ke dalam surga. Dan salah satu isi dari Al-Qur'an adalah bercerita tentang keindahan, kenikmatan di dalam surga. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berlomba-lomba meraihnya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan nikmat-nikmat seperti itu yang Allah sebutkan detail di dalam Al-Qur'an, bidadarinya, makanannya, hidangannya, sungainya, istananya dan lain sebagainya itu. Untuk itulah kamu hendaknya berlomba-lomba meraihnya. Jadi Allah memancing kita dengan itu untuk dapat berlomba-lomba masuk ke dalam surga. Ya, jadi kita mesti berharap. Tidak boleh kita itu pesimis. Ya, kita berharap kepada Allah menjadi hamba yang beruntung masuk ke dalam surga Allah. Ya, nah, walau betapa mahal surga itu, namun Allah dengan rahmatnya masukkan manusia itu ke dalam surga. Jadi kita masuk ke dalam surga itu bukan dengan kita beli dengan ibadah kita, enggak terbeli itu. Ya, enggak akan terbeli dengan ibadah kita. Ya, surga Allah itu sangat mahal harganya. Namun Allah masukkan surga itu masukkan hambanya ke dalam surga itu dengan rahmatnya. Dan apabila Allah sudah merahmati seorang hamba dengan sebab yang sepele, Allah masukkan seorang hamba itu ke dalam surga. Ya, seperti nanti akan kita jelaskan di dalam buku ini ya, bagaimana pentingnya kita beramal, jangan menganggap remeh sebuah amalan. Ya, boleh jadi dengan amalan yang kita anggap remeh itu Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga dengan sebab itu. Ya, maka tidak ada yang masuk surga dengan membelinya dari amal-amal yang sudah dikerjakannya. Enggak akan terbeli dengan amal ibadah kita. Jangankan amal ibadah kita, amal ibadah Nabi saja itu tidak dapat membeli surga, apalagi amal ibadah kita. Nah, demikian. Jadi kita tidak boleh pesimis untuk dapat masuk ke dalam surga Allah. Kita harus optimis. Ya, kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inna dhanni 'abdi bi. Aku akan mengikuti persangkaan hambaku terhadap diriku. Nah, jadi kita mempertebal husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Itu dari syaitan. Yang kadang-kadang dengan perasaan seperti itu syaitan menjebak kita ke dalam dosa. Merasa diri tidak pantas, akhirnya apa? Ya, kita terjebak dalam perbuatan dosa. Ya, karena merasa tidak pantas masuk surga. Ya. Nah, memang surga itu Allah siapkan untuk hamba-hambanya. Untuk siapa lagi kalau bukan untuk kita? Untuk hamba-hamba yang diridhoinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ungkapan seperti itu tidak boleh. Ya, ada hal yang yang kita hindari di dalam meminta surga. Ya, pertama meminta surga secara detail itu berlebihan. Tidak di dalam doa itu ya. Tidak di dalam doa itu ada meminta surga ya meminta doa itu dengan detail, minta surga, minta bidadarinya, minta ininya, itunya dan lain sebagainya, itu nggak boleh ya. Jadi cukup kita minta secara mujmal global ya, minta surga Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surga Allah, tidak perlu detail ya, dan juga tidak boleh kita pesimis seolah-olah kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan masukkan kita ke dalam surga karena apa yang sudah kita lakukan itu. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi itu adalah dari syaitan untuk melemahkan azam kita. Ya, menjadikan kita hamba yang lemah, hamba yang ajas, hamba yang lemah, tidak punya motivasi dan tidak punya semangat juang
ya kegigihan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Ya, halo. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Khairul di Lampung. Pak Khairul di Lampung. Silahkan Pak Khairul. Iya, begini Ustadz, saya pernah melihat di YouTube, di internet bahwa ada suatu kajian yang mengatakan, Ustadz itu mengatakan bahwa umur umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, dari mulai Rasul diangkat menjadi, mulai Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, sampai umat Islam terakhir, ya, itu tidak lebih dari 1.400 dan tidak lebih dari 1.500. Itu bukan kiamat Ustaz ya, maksudnya umat Islam yang terakhir, yaitu mulai dari ditiupkan angin yang sejuk yang mengangkat semua umat Islam. Nah, pertanyaannya, apakah dalil ini sahih? Dan kalaupun sahih, seperti apakah bagaimana sikap kita untuk menghadapi ini? Kita tahu bahwa sekarang mulai dari Hijriah, itu kan penanggalan Hijriah Ustaz ya. Sekarang sudah lebih dari 1.400 tahun Hijriah, artinya tinggal beberapa tahun lagi terjadinya huru hara atau akhir zaman. Mungkin itu pertanyaan Ustaz, apakah ini dalilnya sahih dan bisa dipertanggungjawabkan? Jazakallah atas jawabannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Khairul di Lampung. Iya. Ya, jawabannya adalah wallahu alam, saya tidak tahu. Ya, saya baru dengar juga dari Pak Khairul tentang masalah ini ya. Ya, wallahu alam, saya nggak tahu itu. Riwayatnya pun belum pernah saya baca tentang umur umat Muhammad dari awal sampai terakhir itu 1.500 atau 1.400. Sekarang sudah lebih kan begitu ya. Berarti udah lewat ini. Wallahu alam, saya nggak tahu, dan kalaupun sahih saya juga belum membaca syarahnya ya, dan wallahu alam ya. La adri. Saya tidak mengetahuinya. Iya. Wallahu a'lam ya. Ya, Allah Khairul, jazal khair atas pertanyaannya. Ya, mungkin bisa ditanyakan kepada asatidz yang lain Ustaz ya. Ada pertanyaan dari Eko yang berada di Tulung Agung. Ya Ustaz, apakah benar pernyataan bahwa kita itu harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, yaitu 50% 50%. Nah, bagaimanakah bagaimanakah caranya untuk menyeimbangkan hal ini Ustaz? Ya, tidak dapat kita katakan seperti itu ya, 50-50, dan secara prakteknya juga kita tidak dapat membaginya seperti itu. Ya, intinya kita dapat memaksimalkan 100% hidup di dunia ini untuk kepentingan akhirat kita. Walaupun itu adalah aktivitas dunia kita. Jadi memanfaatkan 100% hidup di dunia ini untuk kebahagiaan di akhirat. Ya, bukan 50-50 seolah-olah kalau 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat, ada 50 kita blank, akhiratnya nggak dapat apa-apa. Rugi kita, rugi 50%. Ya. Jadi ini mungkin satu pandangan yang kurang tepat. Ya, jadi 100% itu bisa kita manfaatkan, bahkan canda kita, ya, aktivitas dunia kita, seperti yang akan kita bahas nanti di dalam buku ini, bagaimana kita maksimalkan setiap kesempatan dan peluang yang Allah berikan untuk kebaikan. Karena itulah dia nilai ubudiyah yang harus kita lakukan. Ya, di kehidupan dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jika tidur seorang mukmin, tidur seorang muslim, istirahatnya, makan dan minumnya, ya, candanya dengan istrinya, ya, dengan anak-anaknya, kegiatannya berolahraga, ya, apapun itu dapat bernilai ibadah. Jadi 100%. Ya, untuk kemaslahatan akhirat. Karena kalau kita katakan 50-50, ada suatu kesan di sini bahwa 50% itu kita memang betul-betul off akhiratnya. Nah, ini keliru ini, ya. Nanti kebablasan. Maka itu secara praktek kebanyakannya nanti ya bisa jadi off 100% akhiratnya.
Hingga kadang-kadang aktivitas ibadah pun untuk dunia. Nah, jadi yang tepat adalah 100% untuk akhirat. Ya, 100% untuk akhirat kita. Ya, karena hidup di dunia ini kan sebagai suatu batu loncatan, ujian, ya kan? Untuk menggapai kehidupan yang lebih baik lagi nanti di akhirat. Ya, kalau kita lihat kehidupan para salafus saleh ya seperti itu. Ya, nanti akan kita juga bincangkan di dalam buku ini ya. Bagaimana kita memanfaatkan setiap peluang yang Allah berikan. Apa kata Nabi tadi ya pada kajian kita sebelumnya? Ya tentang memanfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Memanfaatkan masa muda, memanfaatkan kesehatan, memanfaatkan harta, memanfaatkan masa luang, dan memanfaatkan hidup. Ya untuk untuk akhirat ya sebelum datang kematian. Hanya saja ya kita harus memandang ketaatan, ibadah, kebaikan, maslahat akhirat itu dengan pandangan yang lebih luas lagi, jangan sempit. Ya maka setiap aktivitas kita cari nafkah itu kan ibadah juga. Ya bahkan kita makan dan minum itu bisa jadi satu amalan yang bernilai ketaatan, ada pahalanya. Ya, makan saja banyak pahala yang kita raih di situ kalau kita makan dengan sesuai sunnah misalnya. Ya, misalnya kita makan ya kita sesudah kita baru makan setelah lapar misalnya. Nah, itu kan salah satu adab yang baik. Nabi tidak akan makan sebelum lapar. Bahkan ada seorang ulama yaitu Abu Lais Nasr bin Muhammad As-Samarqandi menyebutkan dalam kitabnya Ti'dad Muqaddimah fi Ti'dad as-Saghair wal Kabair. Beliau mengatakan salah satu dalam deretan dosa-dosa kecil, beliau menyebutkan 30 dosa kecil ya. Salah satu di antara dosa kecil adalah makan sebelum lapar. Nah, begitu. Sebelum lapar dia makan, masih kenyang-kenyang makan dia. Ada yang menggolongkan itu dosa kecil ya. Nah demikian. Jadi makan sendiri pun banyak kita katakan nilai pahala di situ. Misalnya makan dengan tangan kanan, kita makan dengan tangan kanan karena menjalankan sunnah Nabi berpahala. Kita makan dengan mengucapkan basmalah berpahala. Ya, kita berhenti sebelum kenyang berpahala. Karena kita menjalankan tidak berlebihan di dalam makan berpahala. Karena kita menjalankan firman Allah wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dari makan saja banyak pahala yang kita raih. Kan itu untuk akhirat. Maka yang benar 100% memang kita manfaatkan hidup di dunia ini untuk akhirat kita. Jangan rugi. Jangan kita merugi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu pertanyaan yang bagus ya dari Mas Eko di Tulung Agung ya. Karena itu banyak berkembang di masyarakat. Oh, kita harus seimbang dunia dan akhirat. Ya, ya memang maksud seimbang di sini ya. Ya memang kita tidak mungkin kita beribadah sepanjang hari kan begitu ya, sholat terus. Nabi juga nggak seperti itu. Sholat terus, zikir terus, dalam masjid terus, nggak melakukan aktivitas yang lainnya. Tapi Nabi bervariasi di dalam beribadah. Ya, Nabi juga melaksanakan kewajiban sosial, bermuamalah. Nabi juga pergi ke pasar. Ya, Nabi beraktivitas yang lainnya. Kadang-kadang beliau bercanda dengan anak-anak kan begitu ya. Ya kadang-kadang beliau bermain-main dengan cucu beliau, kadang-kadang beliau bermain-main dengan Aisyah, istri beliau. Ya itu adalah kita katakan kewajiban sosial yang kita lakukan sehari-hari. Jadi tidak melulu sholat di dalam masjid terus kan begitu 24 jam di dalam masjid terus ya tidak. Ya, kalaulah maksudnya seperti itu ya memang kita harus bervariasi di dalam beribadah. Ada waktu sholat, ada waktu kita mencari nafkah keluar, ada waktu kita berada di rumah, nah itu seperti itu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikianlah ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan perbincangan ini dapat kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabihi nasta'in wa alaihi tuqlan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.